Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afdal Amri, NIM 1130106002 dari kelas 19 DBU 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video part ketiga fisiologi tumbuhan yang diampu oleh dosen Ibu Dwirini Kurnia Fitri MSI tentang struktur tanah. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Tanah, air, dan tanaman merupakan unsur-unsur yang penting yang terkait satu sama lain dalam tumbuhan. Pemahaman terkait ketiga unsur tersebut menjadi penting, baik konsep atau pemahaman masing-masing unsur, maupun keterkaitannya dalam suatu pengelolaan. Secara umum, fungsi tanah adalah sebagai media tumbuh, yaitu menunjang keberlangsungan kehidupan tanaman. Selanjutnya, yaitu sebagai unsur yang dibudidayakan. Selanjutnya, itu uh, ia berfungsi untuk proses pertumbuhan, di samping unsur-unsur penting dalam tanah yang juga mendukung proses tumbuh berkembangnya tanaman. Oke, kita masuk kepada materi mengenai tanah. Tanah merupakan salah satu unsur penting lingkungan yang hidup dan digunakan. Sebagai tanah merupakan tempat berpijak oleh manusia. Kita masuk bagian inti materi, yaitu mengenai tekstur dan struktur tanah. Tanah atau istilah lain adalah pedosfera yang berada di atas permukaan bumi adalah merupakan hasil perpaduan dari beberapa bagian penyusun kerak atau kulit bumi, yaitu litosfera, geosfera, hidrosfera, dan atmosfera. Hubungan atau perpaduan tersebut dilukiskan oleh Patrick F. Yaitu tanah tersusun bukan dari benda padat yang pejal, disusun atas bahan organik dan anorganik, yaitu air sebanyak 25% dan mineral 45%. Di sana juga terdapat udara 25% dan organik 5%. Dan akan membentuk struktur yang kompleks dan media baik bagi akar. Selanjutnya kita masuk poin 2, yaitu struktur tanah. Bangun atau bentuk dari beberapa agregat primer yang merupakan suatu kesatuan bentuk tertentu yang dibatasi oleh bidang-bidang. Terdapat 4 tipe. Yang pertama pipi, prismatik, blok, dan bulat. Struktur tanah mempengaruhi banyak sedikitnya aliran air yang pergantian udara ataupun kedalaman pembakaran yang melalui tanah memberikan unsur baranya tersebut kepada tanaman. Struktur tanah mempunyai kaitan dengan partikel-partikel penyusun air. Seperti di dalam tersebut juga ada pasir, debu, dan lempung. Bahan penyusun tanah sekunder yang berupa agregat tanah. Tanah yang berwujud koloid dapat berasal dari organik maupun larutan dari beberapa jenis garam. Selanjutnya kita masuk mengenai sifat fisik tanah. Yang pertama mengenai tekstur tanah. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif fraksi pasir, debu, dan liat yang menyusun massa tanah. Yang terbagi atas 3, itu fraksi liat berukuran lebih kurang 2 mikron, fraksi debu berukuran 2-50 mikron, dan fraksi pasir berupa 50-2000 mikron. Poin selanjutnya itu mengenai air tanah. Gerakan air kapiler dapat berupa gerakan air yang berhubungan langsung dengan air tanah, atau gerakan kapiler dari bagian bawah ke bagian lain yang lebih di atasnya. Tingginya air kapiler ini dipengaruhi oleh tekstur dan tekstur tanah, karena tingginya air kapiler berbanding terbalik dengan diameter pipa kapiler. Makin halus tekstur tanah, maka kenaikan air kapiler juga makin tinggi. Tanah-tanah yang berstruktur lempung lebih dapat menghisap air tanah. Sebaliknya, makin kecil butir-butir tanah, makin lambat kecepatan air kapilernya. Maka tanah berstruktur pasir akan lebih cepat daripada kapilernya. Nah, kita masuk poin yang terakhir, yaitu tanah sebagai nutrisi. Tanah mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh tumbuhan, di mana ia mengandung mineral, organik, dan organik. Kenapa tanah dapat memiliki nutrisi? Karena makhluk hidup membutuhkan nutrisi yang berasal di dalam tanah. Yang tersebut juga menghasilkan karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh tubuh tumbuhan yang diproduksi oleh tanah. Kebutuhan nutrisi utama pada tumbuhan meliputi makronukleat dan mikronukleat, yang biasa disebut dengan elemen esensial. Ketidak atau kurangnya elemen esensial pada tanaman dapat menyebabkan tanaman menjadi mati sebelum siklus hidupnya terlengkapi, serta pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Hal itu terjadi karena defisiensi nutrisi dapat mengganggu siklus metabolisme pada tumbuhan.
Nah, demikianlah penyampaian singkat mengenai materi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.